Oke, kita lanjut. Tadi kita sudah belajar di video sebelumnya soal nomor 7 dan nomor 8. Namun, sepertinya kalau kalian sudah nonton video pembahasan nomor 7 dan nomor 8, ada sedikit kesalahan teknis sehingga di nomor 8 itu videonya terpotong, teman-teman. Jadi coach hanya terekam membahas soal nomor 8 A dan B. Maka di video ini coach akan ulang atau akan sampaikan untuk pembahasan nomor 8 hanya bagian C. Jadi nomor 8A dan B sudah ada di video sebelum ini. Nomor 8C akan coach bahas di sini. Dan nanti nomor 9 dan nomor 10 sebagai soal penutup. Oke, yuk soal nomor 8. Diketahui himpunan bilangan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentukan banyak susunan yang dapat dibentuk jika diinginkan bilangan yang terjadi adalah di antara 200 sampai 700. Nah, dan dari 200 sampai 700 ini bilangannya juga berbeda. Artinya bilangannya nggak boleh berulang, ya. Teman-teman, melihat kata bilangan di antara 200 sampai 700, bilangan yang akan kita cari berarti adalah bilangan dari 201 sampai dengan 699 karena ada kata di antara, ya teman-teman ya. Oke. Kemudian untuk menyelesaikan soal seperti ini teman-teman, agar perhitungan kita itu efektif dan hasilnya nanti dapatnya benar, coach sarankan teman-teman pecah perhitungannya. Jadi ini kan dari 201 sampai 699. Nah, di sini coach pecah mulai dari satuan, puluhan, ratusan. Apa maksudnya coach? Begini lihat, ini 201, coach pecah sampai 209. Jadi yang coach ambil hanya satuannya, 201 sampai 209. Oke. Kemudian dari sini coach ambil yang untuk kedua ini puluhan. Puluhan maksudnya dari 210 sampai 299. Jadi yang berubah dari 10 sampai 99. Oke. Ketiga, pecahannya adalah coach ambil dari 300 sampai 699. Kan ini tadi yang tertinggi kita sudah bilang 699. Maka coach hanya akan mengambil dari 300 sampai 699. Ya teman-teman, jadi kita akan pecah 3 seperti ini. Jadi kalau nanti teman-teman ketemu soal lain, teknik mecahnya boleh dilakukan seperti ini. Oke? Yuk, kita perhatikan soalnya. Dari 201 sampai 209, kita akan lihat 2 dan 2. Berarti kita hanya boleh menggunakan satu angka, yaitu angka 2. Berarti di sini 1. Oke teman-teman. Kemudian angka puluhan, 0 dan 0. Berarti di sini juga hanya boleh satu angka, yaitu angka 0. Di sini 1. Lalu kita ke 1 sampai 9. 1 sampai 9 kita memiliki angka 1, 2, 3, 4, 5. Betul? Namun di depan tadi kita sudah memakai angka 2. Maka yang tersisa tinggal 1, 3, 4, dan 5. Artinya ada 4 angka. Paham ya teman-teman ya? Dari 200 sampai 209 itu kita memiliki 1, nanti dikali dengan 1, dikali dengan 1, hasilnya nanti sama dengan 4. Ini baru 201 sampai 209. Kalau 210 sampai 299, kita coba lagi. Di sini 2 dan 2. Maka kita hanya boleh menggunakan angka 2, yaitu satu angka saja. Lalu dari 1 sampai 9, dari 1 sampai 9 kita memiliki angka 1, 2, 3, 4, 5. Betul? Tetapi kita sudah memakai angka 2. Maka yang tersisa 1, 3, 4, 5. Maka di sini ada 1, 3, 4, 5, ada 4 angka. Oke teman-teman. Nah kemudian dari satuannya 0 sampai 9. 0 sampai 9 itu boleh digunakan. Berarti kita memiliki 0,
1, 2, 3, 4, 5. Tetapi angka 2 tadi sudah digunakan. Kemudian tadi kita sudah memisalkan angka 1 lah ya. Angka 1 juga sudah digunakan. Maka yang boleh digunakan tinggal 0, 3, 4, 5. Berarti 1, 2, 3, 4. Maka di sini tinggal boleh menggunakan 4 angka. Ya. Jadi 2 ketemu 2 hanya boleh menggunakan satu angka, yaitu angka 2. Kemudian 1 sampai 9 itu ada 5 angka, tetapi di ratusan sudah dipakai angka 2, maka tersisa 4 angka. Maka kita misalkan di puluhan ini kita pakai angka 1 ya. Kemudian kita ke satuan, satuannya 0 sampai 9. 0 sampai 9 kita punya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi tadi kita sudah pakai angka 2 di ratusan, sudah pakai angka 1 di puluhan, maka tersisa 1, 2, 3, 4 untuk angka satuannya. Maka ini tinggal kita kalikan. Ini juga kita kalikan. 1 kali 4 itu 4. 4 kali 4 itu 16. Oke. Kemudian dari 300 sampai 699. Ini akan kita perhatikan pelan-pelan. 3 sampai 6. 3 sampai 6 kita punya berapa angka? 3, yaitu angka 3, angka 4, angka 5. Maka di sini 3 angka. Oke. Nah, sebagai pemisalan, coach misalkan coach sudah pakai angka 3. Oke. Nah, bagaimana dengan puluhannya? Puluhannya ada 0 sampai 9. 0 sampai 9 berarti kita punya 6. Tetapi coach sudah pakai angka 3. Maka yang tersisa tinggal berapa? Tinggal 5. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Karena angka 3 udah coach pakai. Maka di sini kita bisa 5. Kita misalkan juga di sini coach pakai angka 2. Ya, sudah. Lalu yang terakhir, 0 sampai 9. 0 sampai 9 kita juga punya 6 angka. Tetapi coach sudah pakai angka 3. Lalu coach sudah pakai angka 2. Yang tersisa berapa? 1, 2, 3, 4. Maka yang tersisa 4 angka. Jadi dari sini nanti kita dapatkan perkaliannya 3 kali 5 itu 15. 15 kali 4 itu adalah 60 teman-teman. Oke. Lalu ini semua tinggal kita jumlahkan. 60 tambah 16 itu 76. Tambah 4 itu 80. Maka untuk soal nomor 8 bagian C jawabannya adalah 80. Nah, sekarang kita ke soal nomor 9. Di soal nomor 9 ini coach tampilkan soal pilihan berganda. Katanya begini, seorang pemilik toko membuat nomor undian untuk pelanggannya. Tersusun dari angka 2, 3, 5, 8, 9. Dan jika nomor-nomor itu disusun berdasarkan kodenya dari yang paling kecil, nomor undian 5, 3, 8, 2, 9 berada pada urutan keberapa? Kan gitu ya? Teman-teman, untuk soal nomor 9, ini adalah soal SBMPTN. Kalau coach nggak salah, ini tahun 2013. Kalau coach nggak salah. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal ini, coach? Untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama kita lakukan adalah bilangan yang kita gunakan yang paling pertama itu adalah bilangan 2, 3, 5, 8, 9. Oke? Karena apa? Didasarkan kode yang terkecil. Berarti inilah bilangan terkecil. Jadi nomor undian yang paling kecil itu 2, 3, 5, 8, 9. Oke? Nah, kemudian jika nomor-nomor itu disusun berdasarkan kodenya dari yang terkecil, nomor undian 5, 3, 8, 2, 9. Di sini coach bikin 5, 3, 8, 2, 9. Ini ada di nomor berapa? Gitu. Ya. Nah, yuk kita selesaikan soal ini. Caranya itu mirip dengan soal nomor 8. Ini kita pecah, teman-teman. Cara mecahnya gimana, coach? Ini coach tunjukin. Yang pertama kita kan tadi memang akan menggunakan 2, 3,
5, 8, 9. Betul? Nah, dari sini akan kita cari angka, 2, 3, 5, 8, 9 sampai angka yang coach akan gunakan adalah 4, 9, 9, 9, 9 gitu. Kenapa sampai 4, 9, 9, 9, 9 coach? Maka nanti dengan ini dari sini coach bisa start ulang. Start ulangnya angka berapa? Angka 50.000 sampai nanti dia 53, 8, 29. Nah, ini coach lebihin nggak apa-apa, nanti bisa dicari. Nah, ini coach lebihin ke angka 53899 ya. Nanti cara solusinya adalah kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita punya 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, dari angka 2 sampai angka 4. Oke, angka kita itu kan 2, 3, 5, 8, 9. Dari angka 2 sampai angka 4, kita punya berapa angka? Kita punya 2 angka. Maka di sini saya tulis 2. Oke, kita misalkan saya sudah pakai angka 2. Lalu kita ke sini, ke 3 sampai 9. Perhatikan teman-teman, 3 sampai 9. Kita punya 1, 2, 3, 4. 3 sampai 9 kita punya 4 angka. Sebagai contoh coach ambil angka 3. Oke? Kemudian kita lanjut lagi ke ratusan. Ratusan kita itu angka 5 sampai angka 8. Ya kan? 5 sampai 8 dia 5 ini 5, oh bukan sampai 8, maaf. 5 sampai 9 ya. 5 sampai 9. 5, 8, 9. Berarti dia 3 angka. 3 angka. Di sini misalkan coach ambil angka 5-nya. Oke. Nanti kita lanjut ke puluhan. Puluhannya itu adalah 8 sampai 9. 8 sampai 9 dia 8, 9 kita punya 2 angka. Kita punya 2 angka. Kita ambilnya berarti misalkan 8. Ya. Kemudian di sini hanya ada angka 9 dan angka 9. Artinya hanya ada 1 angka. Oke. Nah, dari sini kalau mau kita kalikan 2 kali 4, 8. 8 kali 3, 24. 24 kali 2, 48. 48 kali 1, 48. Maka sampai sini sudah ada 48. Artinya teman-teman, dari nomor 2359, 23589 sampai 49999 sudah ada 48 angka yang bisa disusun. Kalau kita lihat pilihan, ini 1, ini 2, ini 3 sudah lebih. Artinya nggak mungkin A, nggak mungkin B, nggak mungkin C. Ya nggak? Nah, kalau kamu memang sudah sampai di sini, masih mau lanjut menghitung, nanti bisa kita hitung. Tetapi kalau kamu pun misalnya mau mencari yang terdekat dari 48, ini sudah bisa langsung dijawab. Nanti jawabannya D. Begitu. Tetapi, coach coba untuk membantu teman-teman menyelesaikan soal ini. Jadi kita sudah dapat 48 nih. Nah, lalu dari angka 5.000 sampai 53899 ada berapa angka? Yuk kita coba. 1, 2, 3, 4, 5. Angka 5 dan angka 5. Maka di sini cuma 1 angka, yaitu angka 5. Betul? Kemudian 0 sampai 3. 0 sampai 3 berarti kita punya 2 angka. Maka di sini bisa 2 angka. Anggaplah kita pakai angka 2. Oke teman-teman. Nah, kemudian di sini 0 sampai 8. 0 sampai 8. Berarti kita punya 4 angka. Betul? Kita punya 4 angka. Ini ya, kita sekarang di ratusan. 0 sampai 8. 0 sampai 8 itu kita punya, ini tadi kan 5 ketemu 5. Berarti pakai angka 5. Ini 0 sampai 3 pakai angka
2. Sekarang ini 0 sampai 8. Oke, 0 sampai 8 itu bisa berapa? 0 sampai 8, 1, 2, 3, 4. Ya kan? Ini nanti kita masukkan dia 0 sampai 8 berarti kita sorry kenapa coach jadi nggak fokus ya. 0 sampai 8, 1, 2, 3, 4. Lalu kita sudah memakai angka 2 dan angka 5. Maka tersisalah di sini 2. Ya, kita coba di sini pakai angka 3. Oke, lanjut kita ke puluhan. Ini 0 sampai 9. 0 sampai 9 ini nanti 0 sampai 9 berarti dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Ini sudah dipakai 5, 2, dan 3. Ini pakai 2, ya kan? 5, 2, 3, maka tersisa angka 2. Sebut saja di sini kita pakai angka 8, ya kan? Kemudian di terakhir ini satuannya 0 sampai 9 juga. 0 sampai 9 ini nanti kita pakai tinggal sisa satu angka. Karena 5, 2, 3, 8, 9 sudah. Maka ini kali, ini kali, ini kali, dan ini kali. Maka ini nanti kalau kita kalikan dia adalah 8 gitu. Maka 48 tambah 8 itu 56 ya. 56 mendekati ke 57. Nah, teman-teman, kalau kalian mungkin bertanya, "Coach, itu 57, hitungannya Coach 56." Ini tadi Coach terselip sedikit di sini. Ini bukan 53899. Ini seharusnya Coach lakukan adalah 53999. Maaf ya. Nah, kalau itu kita lakukan 53999, ini nanti akan dapatnya di sini. Di sini nanti dapat, jadi misalnya begini ya, Coach ulang ini 53999. Maka 5 di sini 1, 0 sampai 3 di sini 2. Nah, di sini nanti. Di sini di ratusan ini 0 sampai 9 kita sudah pakai 5 dan 2. Maka di sini tersisa 3 nanti teman-teman. Nah, dah, ini aja nanti. Jadi 1 kali 2 kali 3 kali 2 kali 1. Sekali lagi, Coach sampaikan, di sini kesalahan Coach tadi, Coach bikinnya kan 53899. Yang seharusnya ini adalah 53999. Sehingga kalau dia 50.000 sampai 53999, maka yang mungkin adalah 1 di puluhan ribunya ini ada angka 1, yaitu ada satu angka gitu, yaitu angka 5. Di 0 sampai 3 itu kita punya 2 angka, yaitu angka 2 dan 3. Ini Coach tulis pakai 2 angka, di sini 2. Lalu di sini di ratusan ini 0 sampai 9. 0 sampai 9 berarti 23589. Sudah pakai angka 2, sudah dipakai angka 5, maka di sini 3 ya teman-teman ya. Coach misalkan kita pakai angka 3, lalu kita ke puluhan. Ini 0 sampai 9 di puluhan ini, dia juga terdapat 5 angka, tetapi kita sudah pakai 3 angka, yaitu angka 5, angka 2, dan angka 3. Maka di sini tersisa yang mungkin dipakai yaitu angka 8 dan angka 9, sebanyak 2. Di sini Coach ambil angka 8. Kemudian ini angka satuannya 0 sampai 9. Kita juga punya 2, 3, 5, 8, 9. Sudah dipakai angka 5, angka 2, angka 3, dan angka 8. Maka di sini tersisa angka 9. Jadi hanya satu angka. Maka yang terjadi nanti adalah 1 kali 2. 2 kali 3, 6. 6 kali 2, ini 12. Jadi kalau dihitung, ini nanti hasilnya 60. Nah, kalau dia sudah begini, teman-teman, berarti angka 53829 itu berada di urutan ke-48 sampai urutan ke-60. Maka yang berada di antara 48 sampai 60 itu jawabannya 57. Nah,
Ini adalah jawaban untuk soal nomor 9. Ya, jadi tadi perubahannya di sini teman-teman. Oke, sekarang kita akan masuk ke soal terakhir. Soal terakhir kita adalah soal nomor 10. Soal nomor 10 ini kita baca. Banyaknya kata yang dapat disusun dari kata pilkada gitu. Ini karena kebetulan di Indonesia kita kemarin ini habis pilkada gitu kan. Maka coach kepikiran pakai kata pilkada. Maka banyaknya kata yang dapat disusun dari kata pilkada dengan huruf konsonan selalu di depan. Oke? Selalu di depan artinya dia harus di posisi pertama. Oke? Maka teman-teman, apa sih keunikan soal nomor 10? Soal nomor 10, dia jawabannya bukan dalam bentuk bilangan langsung. Nih, kalau nomor 9 kan langsung nih 40, 41, 44 gitu kan. Nomor 10 dia memberikan unsur faktorialnya aja. Bagaimana menyelesaikan ini? Yuk kita bahas. Sebagai pengantar, coach katakan konsonan itu adalah kalau kita sering sebut huruf mati, ya kan? Huruf mati itu di luar A, I, U, E, O. Kalau A, I, U, E, O itu kan vokal. Maka konsonan adalah huruf mati di luar A, I, U, E, O. Maka kalau kita memiliki kata pilkada, maka konsonannya yang mana gitu kan? Konsonannya itu adalah P, L, K, D. Maka udah coach tulis di sini P, L, K, D. Oke. Kemudian karena ini jawabannya dalam bentuk faktorial, coach mau kasih petunjuk dasarnya seperti ini. Kalau teman-teman menemukan 2 faktorial, itu kan sama dengan 2 kali 1 gitu ya. Atau nilainya langsung sama dengan 2. Bisa ya? Kemudian, nanti kalau coach punya angka 4, 4 itu kan 2 kali 2. Nah, 2 adalah 2 faktorial, 2 adalah 2 faktorial. Maka nanti 4 itu boleh coach tulis 2 faktorial kali 2 faktorial. Oke? Itu petunjuknya dulu ya. Yuk. Sekarang kita ke sini. Pilkada. Tadi katanya mau dibagi huruf konsonannya di depan. Berarti kalau coach misalkan, di sini coach tulis P, di sini coach tulis L, di sini coach tulis K, di sini saya tulis D. Kan begitu kan? Boleh P di depan, boleh L di depan, boleh K di depan, boleh D di depan. Bisa? Maka dari sini aja sudah ada berapa pilihan? Sudah ada 4. Ya kan? Kali. Ini yang tertinggal. Maka teman-teman perhatikan, begitu teman-teman letakkan konsonan di depan, maka di sini teman-teman bebas mau meletakkan huruf apa saja. Tinggal kalau dia tadi misalnya di sini P, maka di sini boleh masuk I, masuk L, masuk K, masuk A, masuk D, masuk A. Kalau di sini L, berarti boleh di sini masuk P, masuk I, masuk K, masuk A, masuk D, masuk A, gitu kan? Nah, artinya teman-teman, di sini kita memiliki 5 huruf. Oke, ambil aja contoh ini deh. Yang P ini, berarti dia ada I, ada L, ada K, ada A, ada D, ada A. Oke, ada 6 huruf, anggapnya gitu ya. Anggap ada 6 huruf akan disusun di 6 kursi. Ya kan? Ada 6 huruf akan disusun pada 6 kursi. Maka ini diselesaikan pakai cara apa? Ini diselesaikan pakai cara permutasi. Ya kan? Ada 6 huruf, berarti ada namanya. Disusun pada 6 kursi. Berarti ini pakai permutasi. Tapi permutasi yang mana? Permutasi semua unsur atau permutasi unsur sama? Betul? Tinggal lihat, ada yang sama nggak? Kebetulan ada yang sama. Maka ini kita selesaikan dengan menggunakan konsep permutasi unsur sama, ya kan? Permutasi unsur sama. Kenapa unsur sama, coach? Karena ada A dan ada A. Kalau tadinya ini nggak ada A, misalnya ini jadi ILKADO, ini berarti pakai permutasi semua unsur, ya kan? Nah, permutasi unsur sama gimana, coach? Ini ada berapa nih? Ada 6.
di sini 6. 6 apa? 6 faktorial. Per, ya kan? Yang sama huruf apa? Huruf A. Ada berapa? Ada 2 huruf. Berarti ini 2 faktorial. Ya, teman-teman, ini 6 faktorial per 2 faktorial. Maka ini dikali yang ini tadi 4. Inilah jawaban dari soal kita. Tapi coach, ya itu mah nggak ada di pilihan. Nah, karena nggak ada di pilihan, disinilah tadi gunanya coach katakan, kalau 4 itu adalah 2 faktorial kali 2 faktorial. Maka ini 2 faktorial kali 2 faktorial dikali 6 faktorial per 2 faktorial. Ya kan? Maka nanti ini boleh menghilangkan ini. Yang tersisa apa? Yang tersisa nanti adalah 2 faktorial kali 6 faktorial. Adakah jawabannya? Soal ini jawabannya B. Oke teman-teman, di sini pembahasan soal nomor 8, 9, dan 10 sudah coach sampaikan. Kalau tadi coach agak kurang teliti di 50.000 sampai di 53.999, coach harapkan teman-teman boleh mereview nanti menontonnya lebih diulang lagi pas bagian 50.000 sampai 53.999. Kalau kamu juga masih belum mengerti, nanti boleh tinggalkan pesan di kolom komentar. Insya Allah nanti bisa coach buatkan petunjuk lagi supaya teman-teman bisa memahami, lebih paham lagi soal nomor 9. Yang bagian nomor 9 ini ya. Demikian teman-teman pembahasan soal nomor 8 bagian C, nomor 9 dan nomor 10. Coach harapkan dari 10 model soal yang coach sampaikan di peluang 1 ini bisa teman-teman pelajari dengan baik. Kenapa? Karena soal-soal yang sering keluar itu akan berhubungan dengan soal yang sudah coach pilihkan. Setelah ini, nanti coach akan melanjutkan ke subtopik peluang yang kedua. Teman-teman benar-benar kuasai dulu peluang 1, karena nanti untuk peluang 2, dasar-dasarnya adalah peluang 1. Demikian pembahasan peluang 1 dan contoh soalnya dari coach. Semoga bermanfaat. Coach juga tetap memohon dukungan dari kalian dengan cara subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa mendapatkan manfaatnya. Demikian dari coach. Sebagai penutup coach ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.